wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Para jamaah ikhwatul iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita mohon ampun, bertaubat kepada Allah, dan kita senantiasa berdakwah menegakkan kalimat Allah, mensyiarkan agama Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, amal soleh kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita, disembuhkan segala sakit kita. Ya Allah, bahagia barakah dunia dan akhirat kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak lupa kami haturkan selamat Hari Ibu, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, Ibu Hajah dan semua jamaah dan para akhwat, para nisa, ibu-ibu semuanya. Ya, jadi ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, siapa yang saya hormati? Ibumu, sampai 3 kali. Jadi ibumu baru bapakmu. Jangan dipelesetkan, berarti bapak 1, ibunya 3, tidak begitu. Okay? Jadi gara-gara ada istri, is itu adalah, tri itu 3, tidak begitu ya. Jadi istri itu atau seorang ibu itu yang 3 kali lipat kita hormati daripada seorang ayah. Walaupun sebetulnya masing-masing punya proporsi dan sesuai dengan peran mereka, kompetensi mereka di dalam kehidupan, mengembangkan, membimbing, mendidik putra-putrinya, termasuk kita semuanya. Untuk itu kita terima kasih kepada ibu-ibu kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat, walafiat, disembuhkan segala sakitnya, dan selalu diberikan bahagia, karena kita tidak bisa memberikan bahagia kepada ibu-ibu kita. Termasuk saya ini termasuk anak yang kurang berbakti kepada ibu saya, karena sampai beliau meninggal menurut saya belum bisa memberikan balas bakti kepada beliau. Hanya doa, mudah-mudahan ibu-ibu kita yang sudah dipanggil Allah sampun situ, sampun sumare teng alam barzah, mudah-mudahan diterima amal-amal soleh mereka, diterima taubat mereka, dilapangkan alam kuburnya, dan alam kubur mereka dijadikan sebagai taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, yang berikutnya kita juga ikut prihatin ya, saudara-saudara kita yang ada di Uighur ya, di Cina, Xinjiang, Cina. Ya Allah, ini yang sering saya sampaikan di khutbah-khutbah di masjid-masjid. Ketika mayoritas muslim, insya Allah minoritas terlindungi, insya Allah minoritas aman dan nyaman. Itulah Islam, agama yang benar-benar terbukti damai, yang menimbulkan rahmatan lil alamin. Hanya Islam yang memahami berbagai macam perbedaan.
Sampai-sampai Rasul mengatakan umat saya itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu sebuah sinyalemen bahwa memang tidak bisa dipungkiri ada ikhtilaf, ada khilafiyah di dalam internal Islam dan kaum muslimin, tapi tidak menimbulkan perpecahan. Beda dengan agama yang lain, dan umat Islam itu sangat-sangat toleran, bahkan sampai kadang-kadang kebablasan. Ada satu rebana sholawatan digandengi dengan sihir-sihir agama lain dalam satu panggung, sampai segitunya. Saking kepinginnya apa? Kepinginnya kerukunan itu terjaga. Dan inilah Islam di Indonesia itu. Ya, jadi tolong jangan diusik dengan isu-isu negatif yang notabene akan merusak persatuan dan kesatuan kita. Masalah perbedaan golongan, perbedaan khilafiyah, masalah cara-cara kaifiah ibadah, itu adalah sesuatu yang wajar, dan insya Allah yang terpenting adalah kita bersama-sama semata-mata kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan perbedaan ini membawa barokah, ya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, jadi ini yang kemudian terjadi di negara-negara lain yang baru-baru ini di Xinjiang itu, masya Allah, yang katanya camp pelatihan ternyata adalah camp penyiksaan. Dan itu saudara-saudara kita sekalian. Insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di sana dikuatkan Allah, dan insya Allah gerakan-gerakan kaum muslimin memberikan gerakan untuk memberikan Cina itu tergugah hatinya, ya, bahwa terlepas dari agamanya apa, keyakinan apa, itu adalah manusia. Perlakukanlah seperti manusia, secara manusiawi. Itu semua agama, bahkan saya kira walaupun mereka tidak beragama, walaupun mereka komunis, mereka punya yang namanya kebersamaan. Ya. Dalam komunis itu ada satu kebersamaan. Nek cara tradisine wong Jawa niku, cara agama Jarwo Gandul niku, Gusti niku bagus sing ati. Jadi tidak punya Tuhan. Ngapain Tuhan? Bagus sing ati. Sing penting kowe apik atine. Yaitu ati kula jenengan itu sebagai Tuhan. Ngapain kita sholat? Ngapain kita ibadah? Kalau dengan tetangga kita nggak baik, dengan saudara kita bertengkar, sampai segitunya. Artinya berarti mereka masih punya nurani, masih punya aturan untuk menjaga kebersamaan dan kerukunan. Itulah yang harus kita gugah bersama, tanpa kemudian membenci etnis-etnis tertentu, ya. Jadi benar-benar kita berharap ini adalah misi kemanusiaan. Makanya Amerika, ya, Jepang, Australia, negara-negara lain itu justru sudah lebih dulu mendukung untuk menekan pemerintah Cina itu agar menghentikan, ya, gerakan untuk menyiksa kaum muslimin suku Uighur itu. Hanya Indonesia yang masih pikir-pikir ini, karena ya memang gerakan itu kan harus ada strateginya, barangkali begitu. Kita juga husnudzon aja dengan pemerintah, mungkin ada strategi tertentu, siapa tahu nanti di antara jenengan yang diajak ke sana, karena sudah terbiasa hidup di tengah-tengah perbedaan berbagai macam suku dan etnis, begitu rukun dan bahagia. Saya senang itu setiap pagi itu ketemu dengan saudara-saudara kami yang orang Cina gitu, ya, senang. Pagi Ustaz, pagi Om, enak itu. Ya, kenapa itu gak diwujudkan dalam segala aspek kehidupan kita? Jadi salah kalau di Indonesia ini katanya negara yang perpecahan. Tidak ada. Karena jenengan tanpa kehadiran mereka juga usaha juga gak jalan. Ya, saya yakin Abah Mukhtar itu juga kerjasama juga dengan mereka, kan. Saya beli mobil itu aja lewat orang Cina. Ya, artinya mogolah di dalam kita berperi kemanusiaan, ya, ada Pancasila itu yang kita terapkan agar di dalam kita bergaul di tengah-tengah masyarakat ini tetap jaga persatuan dan kesatuan secara erat dan semangat. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa, bahkan dianjurkan saudara-saudara kita, tadi saya lupa untuk membaca doa kunut, ya, untuk saudara-saudara kita, ya, baca doa kunut keselamatan mereka. Itu berbagai macam siksaan-siksaan yang dimunculkan di medsos itu, ya,
hati-hati, ada yang benar, ada yang salah. Jangan sampai kita terprovokasi karena ada gambar-gambar yang ternyata itu gambar-gambar yang lama dalam situasi yang lain. Tapi terlepas itu kita tetap waspada, tetap kita jaga persatuan kita, dan kita doakan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Kalau kita tidak merasa perhatian kepada sesama kita, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Orang yang tidak peduli kepada urusan kaum muslimin, di situ tidak disebutkan apakah muslimin Indonesia, apakah muslimin Amerika, Eropa, tidak. Semua yang menimpa kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kok kita tidak peduli, maka kita tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Muhammad. Hati-hati, ya, hati-hati. Makanya perhatikan, kita harus menaruh perhatian kepada saudara-saudara kita muslim. Ya, jangan sampai sebaliknya. Kalau ada orang lain yang berbuat kemungkaran, dibiarkan. Tapi kalau ulama sedikit saja berbuat kemungkaran, langsung dibawa ke penahanan dan sebagainya. Ya, itu. Baik, para jamaah rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan peristiwa demi peristiwa itu menggugah kita untuk semangat berislam, semangat menjaga ukhuwah Islamiyah agar mendapat barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini ayat berapa Pak Ahya? 46. 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini juga saya beritakan bahwa masjid kita tercatat sebagai KMI, ya, Konferensi Masjid Indonesia. Kemarin saya dikirimi randonnya, dikirimi risumnya hasil dari Istora Senayan itu, kemudian juga dikirimi foto sertifikatnya. Masjid Darut Taqwa, insya Allah akan dilakukan setiap tahun. Saya kemarin mohon maaf nggak bisa datang karena kebetulan banyak agenda di Surabaya dan juga terkait dengan transportasi dan akomodasi. Ya, tahu gitu kan, sejak lama kita pesan tiket jadi tidak terlalu mahal. Nah, tiket pesawat sampai 1 juta lebih. Pulang pergi kan kena gitu kudus 3 kilo. Itu masalahnya. Baik, saya kira itu dalam ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Wa bainahuma, bismillahirrahmanirrahim, wa bainahuma laniku ing dalem antarane ashabun nar dan ashabul jannah, antara penduduk neraka dan penduduk surga, ada itu apa? Hijabun, penghalang, dinding, pembatas yang tidak bisa dilewati antara satu dengan yang lain. Wallahu alam seperti apa? Apakah seperti tembok Berlin raksasa begitu atau bagaimana? Yang jelas antara penduduk neraka dengan penduduk surga tidak akan tercampur. Ada pembatas yang begitu kuat. Ini juga menggambarkan di dunia ini jangan sampai kula jenengan talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Karena memang sudah terpisah. Antara minyak dan air itu udah bisa menyatu. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Itu karena disimbolkan di sini wa bainahuma hijab. Antara ashabul jannah ashabun nar terdapat satu pembatas dinding yang membedakan antara mereka. Wa 'alal a'rafi rijal, lan iku ing atase al-a'raf. Nggih, al-a'raf niku dari kata urifa, yang paling dikenal. Rijalun, di antara mereka yang terkenal itu ada beberapa orang ya'rifuna, yang sudah saling mengenal kullan, satu dengan yang lain, bisimahum,
melalui tanda-tanda mereka. Hanya itu yang mereka tahu. Loh, iku ketoke khazin iku ya. Ketara ana kukule. Lah kok saiki nang neraka ngoten. Itu seperti itu. Sebaliknya, penduduk neraka itu sebagian ada yang tahu saudaranya. Ya Allah, sawangane Pak Ahmad, Pak Hamid atau Pak Ahmad? Mas Ahmad ya, Mas Hamid ya. Lupa saya namanya. Nggih. Oh ya Allah, Mas Lukman Ali. Iya, saya jatuh ya. Nggih, saya ini gampang-gampang lupa ini ya. Masih ngaku masih muda tapi sudah pikun. Ya, jadi gitu. Ya, misalnya gini, ya Allah, Mas Lukman ini kayaknya biasa-biasa saja. Kok sekarang ternyata di surga? Misalnya saya di neraka, naudzubillah ya. Ya, Allah, itu luar biasa. Sehingga ada timbul perasaan yang di neraka ini nyesel setengah mati, nyesel yang tidak ada habisnya. Tahu gitu dulu beramal seperti dia sehingga saya bisa masuk surga seperti dia. Begitupun sebaliknya yang di surga, subhanallah, alhamdulillah, tidak sia-sia. Ternyata benar yang difirmankan Allah, kejelasan Rasulullah, para ulama salafus sholihin, para kiai yang menjelaskan nanti di surga akan mendapatkan balasan-balasan kita. Masya Allah. Ya'rifuna kullam bisimahum wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum. Wa nadau, dan mereka yang apa itu, yang terkenal itu, yang sudah dikenal itu, wa nadau, memanggil-manggil ashabal jannah, terhadap orang-orang yang ahli surga. Orang-orang yang ada di surga itu dipanggil-panggil. Panggilannya apa? Salamun alaikum. Ya. Salamun alaikum. Diucapkan selamat. Selamat ya, jenengan sudah dapat hadiahnya. Jadi seperti jenengan kalau dapat hadiah pemenang apa, seperti itu. Betapa bahagianya. Bahkan di dalam surah Yasin itu jelas sekali kan? Salamun qalam bir rabbir rahim. Bukan sekedar dari sesama orang-orang yang ahli surga saling mengucapkan itu, ya. Bahkan ucapan-ucapan malaikat juga disampaikan kepada kita. Salamun alaikum tibtum, ini ucapan malaikat di dalam ayat yang lain. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, wah, luar biasa, selamat buat kalian. Hebat kalian, gitu kan. Fadkhuluha, silakan masuk ke surga, khalidin, selama-lamanya. Abadan abada. Itu ucapan para malaikat. Lalu penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulam mir rabbir rahim. Bahkan ucapan selamat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qaulam mir rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Sudah tidak lagi pakai mir rabbir rahman, tidak. Karena rahman itu penerapannya hanya di dunia. Kalau sudah di akhirat maka munculnya adalah mir rabbir rahim, kata-kata ar-rahim, Maha Penyayang, yang hanya diberikan spesial buat orang-orang yang beriman, yang kemudian mendapatkan balasan di surga yang selama-lamanya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya insyaallah ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Lanjutannya. Lam yadkhuluha, mereka ya belum masuk surga, wa hum yat'amun, ya, padahal mereka ingin sekali untuk masuk surga. Jadi mereka pun kepingin sebetulnya orang di neraka itu. Sampai dikatakan yatma'un itu kata toma itu, Pak. Toma itu berharap sesuatu yang tidak mungkin terlaksana. Ya Allah, seandainya sih kayak gini masih muda akhirat. Kalau ayu tinggi kok cantik misalnya ya. Kalau seandainya saya masih ABG, itu toma itu. Ya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ini maka orang-orang neraka juga begitu. Lam yadkhuluha wa hum yat'amun. Ya. Jadi mereka tidak akan masuk surga, padahal mereka ingin sekali. Maka berbahagialah panjenengan yang sudah ada tanda-tanda masuk surga ini, mudah-mudahan istiqomah. Ya Allah, sehingga nanti mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, ya, dunia akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Karena calon itu tidak mudah loh, Pak.
Jangan lihat calon-calon DPR itu pasang gambar gede-gedean kayak gitu. Hanya ingin jadi, ya coblos saja. Padahal dicoblos juga enak. Itu jerih payah. Itu belum lobby-lobbynya ke masyarakat loh Pak. Dan itu sekali datang tidak tangan kosong loh itu. Baca sih pengalaman menawan doa. Ya, Masya Allah itu. Direwangi seperti itu. Dan ya kita mau calon surga. Ya, kepengen jadi ahli surga. Itu kok nggak mau lobby sana sini beramal soleh sana sini. Ini kan kata Roma Irama kan sungguh terlalu begitu. Ya, itu. Ya Masya Allah ini. Wahum yatma'un. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Wa idza surifat, dan ketika dipalingkan apa absaruhum, mata-mata mereka ya, apa penglihatan mereka. Absar itu dari kata ain, ayun, ya, ayunuhum. Jadi penglihatan mereka itu ya absarum tilqa ashabin nar, ya, ketika diarahkan pandangannya kepada penduduk ahli neraka. Sebaliknya ketika ahli surga ini sempat ditengokkan, dalam bahasa jenengan diketokkan, ya, ditolehkan ke dalam ahli neraka itu. Masya Allah, mereka langsung menjerit berdoa, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Allah Tuhan kami, la taj'alna, jangan jadikan kami ya Allah ma'al qaumiz zalimin, bersama kaum yang zalim yang sudah Engkau siksa ini ya Allah. Ini tunjukkan kepada kula jenengan agar di dunia ini jauh-jauhlah dari orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kemaksiatan. Pandai-pandailah mencari teman, mencari sahabat, mencari lingkungan, ya, bermasyarakat dengan masyarakat yang baik. Jangan sampai kula jenengan berbaur, berteman, menyatu dengan orang-orang yang berbuat zalim. Dengan kezalimannya itu kemudian kula jenengan ketularan masuk neraka. Nauzubillah. Makanya kan ada pepatah ulama, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Maka di akhirat itu orang dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Panjenengan cinta Rasulullah, mudah-mudahan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan sudah mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan niat supaya bisa pegang sunnah Nabi. Insya Allah kata Rasulullah, orang yang man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Insya Allah itu yang dijanjikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, minimal kalau jenengan berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli tilawah, ahli istighosah, insya Allah mudah-mudahan termasuk ahlul jannah. Makanya para ulama mengatakan wong kang saleh kumpulono, kira aja wong kang duwe, wong duwe dikumpuli ya bala-bala duwe pisan. Nauzubillah. Para jamaah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kajian ayat-ayat Allah ini bisa kita lakukan istiqomah dan membawa barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Untuk panjenengan yang berlibur, mungkin mengikuti anak cucunya yang sedang libur sekolah, ya, monggo hati-hati. Untuk jenengan yang ingin malam tahun baruan, tolong ditahan. Tidak ada malam tahun baruan ya Pak ya. Kecuali monggo jenengan kalau derek kersa bergabung dengan kami bersama Majelis Rasulullah di Kia-Kia Kembang Jepun menyambut pergantian tahun dengan menggemakan sholawat, dengan ceramah-ceramah dan doa dari para habaib, para ulama Jawa Timur. Dan pula digegen derek bubuk bawang, dengan iseng-iseng nambah-nambahi sidik-sidik ngoten mawon. Dan mulai jenengan ada waktu, ada kesempatan, monggo derek sareng-sareng mriku daripada rame-rame, jangan sampai meniup trompet karena akan menyerupai Yahudi. Jangan hanya main musik yang membawa kemaksiatan karena itu menyerupai kaum Nasrani. Jangan main api, main mercon karena itu adalah kaum Majusi. Pas banget dengan sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu fitrah kecuali an abawahu.
Kenapa pakai an abawahu? Abawahu itu maknanya 3. 1, orang tua yang disebut dengan walidain yang melahirkan. Ya. Jadi orang tua ayah ibunya. Yang kedua, lingkungan pendidikannya. Itu juga abawahu. Yang ketiga, abawah dalam arti tokoh-tokoh mereka, lingkungan mereka, masyarakat mereka, sehingga mempengaruhi mereka menjadi Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi. Ternyata benar-benar terjadi. 15 abad yang lalu Rasulullah bersabda, ternyata sekarang terbukti anak-anak kita dibelikan trompet, wis dadi wong Yahudi, jadolenan, dangdutan, ya, ini dan sebagainya. Nah, kalau mau hiburan ya monggo lah, cari hiburan-hiburan yang bermanfaat, yang tidak menimbulkan maksiat. Nggak tahu ada nggak? Ada Pak ya? Ya, mungkin hiburan dengan lagu-lagu sholawatan gitu ya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kurang lebihnya saya mohon maaf dan insya Allah diberikan sehat walafiat, bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.